Baiklah, pertama, kita harus mengetahui apa definisi atau pengertian dari wakalah. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan, pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Menurut Hasbi Asyikri, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Selanjutnya, dasar penetapan al-wakalah. Al-wakalah terkonsep dalam syariah berlandaskan beberapa macam dalil, sunnah, dan ijma. Antara lainnya yang pertama yaitu Al-Quran surat 4 ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan antara persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud menggandakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Yang kedua yaitu sunnah. Banyak hadis Nabi yang melandaskan wakalah. Pertama itu hadis riwayat Ahmad dari Rafa'i mengatakan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal, dan aku adalah delegasi di antara keduanya. Yang ketiga yaitu ijma. Para ulama bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Oke, selanjutnya rukun dan syarat wakalah. Apa aja sih yang termasuk dalam rukun wakalah itu? Pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawkil. Dan yang keempat adalah pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul. Nah, kalau syarat-syarat wakalah itu, pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku. Keempat, sigot, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh wakil. Dalam sigot kabul, si wakil tidak syaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul, tetap dianggap sah. Selanjutnya yaitu macam-macam wakalah. Wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-khosoh. Pertama, al-wakalah al-khosoh adalah wakalah di mana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Kedua, al-wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Selain itu, juga dibedakan atas al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah. Al-wakalah al-muqayyadah adalah akad wakalah di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Al-wakalah mutlaqah, akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.
Misalnya, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Selanjutnya, berakhirnya kontrak al-wakalah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terhentinya kontrak al-wakalah, yakni yang pertama adalah al-faks atau pembatalan kontrak. Al-wakalah adalah jenis kontrak jaiz min atau rafa'in, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika al-muwakil memberhentikan al-wakil dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status al-wakil sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik al-wakil hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila al-wakil sampai terlanjur melakukan tasarruf, maka dinilai batal meskipun al-wakil belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak al-wakil yang mengundurkan diri dari kontrak, maka al-wakalah ditetapkan berakhir meskipun al-muwakil belum mengetahuinya. Yang kedua, cacat kelayakan tasarrufnya, yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih atau cacat karena menyia-nyiakan harta, atau falas atau cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang, atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak. Yang ketiga, hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa atau al-muwakil. Hal ini terjadi ketika al-muwakil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan, sepeda motor dicuri, atau mungkin mengalami kerusakan total. Contoh al-muwakil yang kehilangan haknya adalah wali yang mewakilkan penjualan harta milik anak kecil tanggungannya. Kemudian di tengah berlangsungnya al-wakalah, anak kecil tersebut menginjak usia balik. Baiklah, selanjutnya hikmah disyariatkan wakalah. Sebenarnya, tugas asal tanggung jawab urusan seseorang itu adalah bagi dirinya. Tetapi, terkadang dia tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada dirinya dengan sebab-sebab urusan lain, sakit, atau apa-apa saja halangan yang tidak dapat dielakkan. Hikmah yang diperoleh dari wakalah antara lain, yang pertama, mengajarkan prinsip tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia untuk merenungi bahwa hidup ini tidak sempurna. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu, manusia perlu mewakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu hingga mengurangi pengangguran. Pembahasan kelompok kami yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi akad wakalah. Pertama, bagi pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerima kuasa. Saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu, pihak yang mewakilkan atau wakil atau penerima kuasa mendebitkan kas dan mengkreditkan pendapatan. Sedangkan saat membayar beban, pihak yang mewakilkan mendebitkan beban wakalah dan mengkreditkan kas. Dan pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun ke depan, bagi pihak yang mewakilkan mendebitkan kas dan mengkreditkan pendapatan wakalah diterima di muka. Dan terakhir, pada saat mengakui pendapatan wakalah akhir periode, pihak yang mewakilkan mendebitkan pendapatan wakalah diterima di muka dan mengkreditkan pendapatan wakalah. Sedangkan bagi pihak yang meminta diwakilkan, pada saat membayar akan mendebitkan beban wakalah dan mengkreditkan kas.